gini, insecurities. Oke, jadi ini video kedua aku di YouTube. Jadi kenapa sih sebenarnya aku ngangkat topik tentang insecurities? Karena ini topik yang dimana semua orang pasti pernah ngalamin. Ya walaupun udah banyak yang bahas, tapi di sini aku pengen ngebahas dari perspektif aku sendiri. Soalnya aku pribadi juga pernah ngalamin yang namanya insecurities, dan itu bahkan dari zaman waktu masih SD. Itu momen yang benar-benar aku nggak bisa lupain banget waktu zaman SD ngerasain insecurities. Emang sih waktu zaman dulu tuh nggak ada sih istilah insecurities, tapi ternyata itu yang aku alamin zaman waktu masih SD itu. Nah, sebelum aku bahas lebih jauh lagi, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya insecure itu? Karena banyak dari kita yang belum tahu apa sih insecure, dan dia ngalamin nggak sih sama yang namanya insecurities itu. So, jadi kita lihat dari Google sendiri, apa sih sebenarnya arti dari insecure itu. Di Google, insecure adalah perasaan di mana seseorang selalu merasa cemas, takut, dan tidak menerima dirinya secara tulus yang membuat seseorang merasa tidak nyaman. Itu dari Google. Nah, menurut aku pribadi, sebenarnya insecure itu adalah perasaan di mana kita minder, kita nggak percaya diri sama diri kita sendiri, mulai dari pencapaian hidup, mulai dari fisik kita nih, dan masih banyak yang lainnya juga. Contoh insecure yang paling sering dialami sama orang-orang itu insecure soal fisiknya. Ada yang insecure karena fisiknya gemuk, dan ada yang insecure karena fisiknya kurus. Ada yang insecure karena nggak cakep, ada juga yang insecure karena cakep. Terus ada juga nih orang yang insecure karena pencapaian hidupnya. Jadi misalkan pencapaian hidupnya di sini, tapi dia ngelihat temennya pencapaian hidupnya di sini. Nah, si orang ini langsung insecure gitu sama dirinya sendiri. Terus ada juga yang insecure karena lifestyle hidupnya. Jadi dia ngelihat di social media, temennya nih lifestyle hidupnya enak banget nih hidupnya. Tiap hari bisa liburan, tiap hari bisa hedon-hedon, makan yang enak-enak. Sedangkan dia cuman makan Indomie, ya udah sih cukup aja. Nah, contohnya orang yang udah kena nih sama insecurities itu apa? Yang pertama, dia rendah diri. Rendah diri loh ya, bukan rendah hati, ini beda. Terus dia juga terlalu sering kayak takut berlebihan, padahal apa yang dia pikirin itu belum benar kejadian. Nah, terus si orang yang kena insecurities ini terlalu sering di zona nyamannya, nggak pengen keluar karena takut yang berlebihan itu. Contoh orang yang udah benar-benar kena insecurities itu juga salah satunya adalah sering bandingin dirinya sendiri sama orang-orang lain, bahkan sama orang yang dia nggak kenal sama sekali. Nah, balik lagi soal tadi, aku pernah insecure itu waktu zaman SD. Jadi ceritanya gini, jadi waktu zaman SD dari kecil juga sih, aku tuh udah mulai tumbuh ini rambut putih kan. Nah, terus ya sampai sekarang sih masih tumbuh, dan beberapa teman-temanku juga tumbuh, but it's okay ternyata. Waktu zaman SD itu kan rambut putihku udah tumbuh nih. Nah, lagi di kelas terus ada teman-teman dari belakang ngeliatin kayak, Yan, rambutmu kenapa sih putih, udah kayak papu-papu. Nah, kalau di Lombok papu-papu tuh maksudnya kayak kakek-kakek, kayak nenek-nenek gitu loh. Terus aku kayak cuman ya udah ngeheroin aja gitu. Tapi ternyata itu berlanjut jadi bullying dan seterusnya. Itu bahkan ngebuat aku kayak males banget nih sekolah karena teman-teman pada ngejek kayak gitu. Dan nggak cuman karena insecurities karena rambut putih juga ya. Ditambah dulu tuh pernah ada gingsul di sini atau di sini gitu ya. Ada gingsul, terus gigiku nggak beraturan, badan aku kecil. Pokoknya banyak banget lah. Terus karena insecurities tuh akhirnya aku berusaha supaya nggak kayak gitu. Akhirnya rambut aku semir, terus seiring berjalannya waktu gigi juga aku behelin. Tapi ya insecure itu tetap ada gitu loh. Tapi seiring berjalannya waktu aku berusaha buat nerima diri aku sendiri. Ya udah sih aku begini, ya mau gimana, ini pemberian dari yang di atas gitu loh. Kalau memang mereka mau bilang apa ya udah sih. Karena menurut aku penyebab seseorang bisa insecure itu yang pertama karena omongan keluarganya, omongan teman-temannya, omongan temen deketnya, atau bahkan omongan dari pasangannya sendiri. Terus juga orang bisa insecure karena dulu pernah ngelakuin sesuatu terus dia gagal. Ada juga orang yang insecure karena sosial media, yang dimana sekarang kan cepet banget nih percepatan zaman. Terus banyak yang insecure karena belum sampai di titik yang dia mau, karena ngelihat banyak banget sekarang selebgram atau youtuber yang kebanyakan flexing tentang kekayaan mereka, dan itu menjadi patokan banyak orang. Kalau kita belum di titik itu, kita belum sukses.
Padahal arti sukses tiap orang kan beda-beda juga. Nah, sekarang gimana sih caranya supaya kita nggak insecure? Yang pertama dan pastinya kita ya udah jangan berpikiran negatif, pokoknya positive thinking aja tentang apapun yang orang ngomongin soal kita. Yang kedua, coba deh lihat lingkungan atau circle kita gimana. Apakah lingkungan kita ngejatuhin kita, lingkungan kita vibes-nya negatif. Kalau emang lingkungan kita vibes-nya negatif, mending kita move aja, pindah circle yang dimana circle baru kita tuh nge-support kita supaya terus bisa nambah wawasan, terus bisa nambah skill kita, nggak ngejatuhin kita. Terus sibukin diri sama hal-hal yang positif, misal kita belajar, terus kita upgrade skill kita, atau mungkin kita bisa ikut les, kursus, dan masih banyak yang lainnya yang dimana itu bisa nambah skill dan wawasan kita sendiri. Terus kalian juga bisa kurangin penggunaan sosial media. Sama kayak yang aku bahas tadi, di internet sendiri itu kan percepatannya cepet banget. Jadi setiap orang, dimanapun, kapanpun, bisa upload kegiatan mereka, dimana itu cuma 15 detik, tapi pengaruhnya itu besar banget ke diri kita sendiri. Kalau misal kita nggak bisa kontrol apa yang bisa kita kontrol. Yang terakhir, kita harus bisa menerima situasi kita sekarang. Jadi jangan terlalu berpatokan sama orang lain. Pokoknya balik lagi dulu ke diri kita sendiri. Kita sayangin diri kita, self love aja. Karena dengan kita sayangin diri kita udah percaya nih sama diri kita kalau kita ya sebenarnya oke juga sih. Buat apa sih dengerin omongan mereka? Jadi kalian kontrol aja nih pikiran kalian supaya nggak terpengaruh sama pikiran-pikiran negatif mereka. 10% hal yang nggak bisa kita kontrol, tapi ada 90% hal yang bisa kita kontrol, yaitu pikiran kita sendiri. So, buat kalian yang lagi ngalamin insecurities, tetap semangat, lakuin yang terbaik, dan belajar terus banyak hal. So, this is my second video di YouTube. Semoga kalian suka. Dan mungkin besok aku bakalan bahas tentang quarter life crisis yang dimana ini juga sering dialami sama anak-anak umur 20 tahunan. So, see you soon!